Nata membawa piala dengan raut gembiranya. Dino ikut tersenyum lebar. Ternyata improvisasinya tadi mendapatkan nilai plus dari para juri dan akhirnya membawa keuntungan untuk mereka. Tadi setidaknya itu pencapaian yang bagus untuk anak-anak kecil seperti mereka yang berani mengambil tindakan lebih di situasi terjepit pun. Mereka berfoto-foto ria sebelum kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Nata berceloteh. Euforia kesenangan masih melingkupi dirinya. Sampai di rumah sudah malam. Akhirnya mereka langsung mandi dan beristirahat tanpa sempat mengintip menu makan malam. Lagi pula dalam perjalanan pulang tadi mereka sudah mampir makan dengan rombongan. Dan jika sudah sampai di rumah seperti ini, sifat dingin Liora pun kembali. Di dalam kamarnya, Liora melihat-lihat foto hasil bidikan tadi. Tangannya mengusap salah satu foto yang menampilkan keluarga kecil mereka. Mereka kelihatan seperti keluarga bahagia, bukan? Senyum lebar Nata juga tatapan Kelvin kepadanya. Tak lupa fake smile-nya dengan menutupi kericuhan keluarga kecilnya. Sungguh, seandainya malam laknat itu tidak terjadi, dia mungkin akan menjadi wanita paling bahagia. Ditambah akan adanya satu personil baru di keluarga mereka. Liora mengusap pelan perutnya yang kini mulai agak terasa, tidak rata seperti biasanya. Maafkan mama ya sayang, bantu mama menyelesaikan permasalahan keluarga kita ya. Beri semangat pada mama ya supaya mama bisa menjalani semuanya, bisiknya dengan lirik. Dia mengupload satu foto itu dengan memberi caption di bawahnya, Lovely Family. Lalu menekannya dengan lebih dulu memprivasi Kelvin tentu saja. Dia hanya ingin melihat reaksi panas dari Aretha. Setelah itu dia mematikan data selulernya demi keamanan dunia tentu saja dan kemudian meletakkan ponselnya berangkat menuju mimpi. Ada yang panas dan terbakar, tapi bukan kompor. Memang benar adanya. Iri hati selalu tidak pernah membuat hati kita tuh tenang. Melihat kebahagiaan orang lain bagaikan pantat yang disungut bara api, gelisah dan tak tenang. Begitupun dengan Aretha, saat dia sedang melihat status WhatsApp, tiba-tiba aja dia melihat status terbaru dari Liora. Melihatnya, hatinya kesal tak karuan. Sengaja wanita itu mencari gara-gara dengannya. Belum tahu aja kalau dirinya bisa melakukan apa saja yang penting hasratnya bisa tercapai. Dia meremas ponselnya meski tak memberi pengaruh apa-apa pada benda persegi itu. Rupanya kau main-main denganku. Oke, permainan sebenarnya akan dimulai. Aku akan membuatmu menangis dan bersujud padaku. Dia melempar ponselnya sembarangan arah. Untung aja tidak sampai terjatuh. Hari ini Liora mengajak ketemuan Vino. Ada hal yang ingin dia tanyakan pada pria tersebut. Sekalian mengembalikan jaket Vino tentu saja. Dia menunggu Vino di sebuah kafe yang terletak tidak jauh dari sekolah Nata. Sembari menunggu Vino, dia melihat-lihat postingan terbaru dari akun Aretha. Bibirnya mendecis dan menyeringai. Dasar wanita itu. Bahkan sekarang sudah berani memposting foto Kelvin yang di-blur tapi tetap terlihat tampan. Melihat komen dari teman-temannya yang notabene tidak terlalu dikenalnya itu memuji-muji wanita iblis itu. Enak aja, semudah itu dia memposting suami orang. Iyalah, secara Aretha belum resmi jadi istri sah dari Kelvin. Mereka baru akan menikah nanti setelah anak itu lahir. Berarti sekarang statusnya masih pelakor, tapi bangga sekali dia memposting foto suami orang. Sebenarnya itu akun lama Aretha dengan masih menggunakan nama Giselle, akun yang diam-diam dia stalk. Jadi otomatis tahu sendirilah dari kalangan mana pertemanannya. Dia tahu Kelvin tidak suka bermain media sosial, jadi kemungkinan dia juga gak bakal melihatnya. Maaf menunggu lama. Liora tersentak, refleks mendongak dan mendapati Vino yang datang. Tadi aku ke lokasi proyek dulu, ucapnya, dan duduk di hadapan mantan kekasihnya tersebut. Tidak apa-apa, sudah pesan? Ini tunjuknya pada mochaccino di hadapannya. Baiklah, aku pesan dulu. Ada cemilan yang mau kamu pesan? Liora menggeleng. Vino lalu memanggil salah satu pelayan menunjukkan beberapa pesanannya. Pelayan itu mencatat dan kembali ke belakang.
Aku mau mengembalikan jaketmu, ucap Liora sembari mengulurkan paper bag berisi jaket Vino. Maaf ya, lama banget kembaliinnya. Vino menggeleng. Tak apa, lagi pula ada banyak kok di rumah, ucapnya terkekeh. Oh ya, memang proyek Kelvin belum selesai. Vino menggeleng. Belum, bahkan ada sedikit masalah. Masalah? Apa itu? Jeritnya penasaran. Kamu nggak tahu apa Pak Kelvin belum cerita sama kamu? Liora mendesah pelan menyeruput muka Chinonya dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Melihat perubahan wajah Liora, Vino menyadarinya. Oh maaf, aku lupa, ucapnya menepuk dahi. Tak lama pesanan Vino pun datang, americano dan 2 piring kentang goreng. Vino menyorongkan yang sepiring lagi di hadapan Liora. Jangan menolak, selanya saat dilihat Liora hendak membuka mulut. Mereka terdiam beberapa saat. Begini, selain mengembalikan jaket, ada yang ingin aku tanyain sama kamu, ucapnya memecah keheningan. Vino mengangkat sebelah alisnya. Mengenai ucapanmu saat itu, maksudnya apa ya? Dan bagaimana kamu tahu kalau aku sedang hamil? Vino tersenyum tipis, mengambil sebiji kentang goreng dan menyoelnya ke saus. Melahapnya dengan santai. Tentu aja, aku tahu. Jawabnya setengah-setengah. Apa kamu menyelidikiku diam-diam? Vino tak menjawab. Liora menghela nafas berat. Vin, please. Aku kan udah pernah bilang sama kamu, berhenti membuntutiku. Aku sudah bersuami, jadi jangan berpikiran kalau kita bisa kembali seperti dulu lagi. Itu nggak mungkin, keadaan nggak lagi sama. Jadi please pahami aku, pahami keadaan kita sekarang. Aku tahu, jawabnya dengan singkat yang masih dengan santai melahap kentang gorengnya bak orang kelaparan. Lalu kenapa kamu masih melakukannya? Tanya Liora dengan heran. Vino tertawa tipis, meraih tisu di sampingnya, mengelap tangannya dengan tisu tersebut. Makan dulu kentangnya, lihat nih, punya aku aja udah habis, ujarnya. Liora mendesah dengan kesal. Bisa-bisanya di saat dia sedang berbicara serius, Vino malah menanggapinya dengan santai. Vin, bentaknya. Kesabarannya sudah memuncak, bahkan beberapa pengunjung menoleh kaget ke arah mereka. Melihat Vino kembali tersenyum, memang sepertinya jiwa-jiwa menyebalkannya sedang kembali. Sabar, Ra, aku juga butuh bernafas untuk menjawab pertanyaanmu. Berat tahu, kekehnya. Liora mendengus. Jadi gini, kenapa aku tahu kamu sedang hamil? Terus keluargamu sedang renggang disebabkan oleh apa? Aku itu tahu, meski tidak semuanya. Karena Vino menghela nafas. Dia merogoh saku jasnya dan menyodorkan ponselnya. Buka pesan dari Aretha, ucapnya. Liora memandang Vino dengan tatapan aneh, tapi tidak urung. Jantungnya berdegup lebih kencang. Dia menerima ponsel itu dan membuka aplikasi chat. Menemukan kontak Aretha, men-scrollnya untuk membaca dari awal. Raut wajahnya berubah, dari marah hingga pucat. Vino menghela nafas. Dia sudah pasrah dengan penilaian Liora kepadanya setelah ini. Dia juga tidak bisa menahannya sendiri. Apa maksudnya ini? Pekiknya. Kamu? Liora menatap Vino tidak percaya, dan Vino pun mengangguk. Aku memang salah dari awal. Obsesiku untuk mendapatkanmu membuatku lupa diri. Aku terpengaruh dengan rencana Aretha, karena itu aku menyetujuinya. Tapi akhir-akhir ini aku sadar, dia wanita gila. Kalau aja aku menurutinya, sama aja aku gila. Semenjak itu aku berpikir dan mulai keluar dari jalur rencana gilanya. Liora menggenggam ponsel itu dengan gemuruh di dadanya, menahan marah dan kesal, sekaligus merasa terhianati. Selama ini dia percaya dengan Vino, tapi aku akui aku salah, Ra. Aku minta maaf. Terserah kau mau membenciku atau tak apa. Aku tak apa, tapi aku mohon pertahankan Pak Kelvin. Aku tidak tahu apa yang dilakukan wanita licik itu, tapi aku tahu kalau ada apa-apa itu hanya bagian dari akal bulusnya. Tetaplah bertahan dengan Pak Kelvin. Liora melangkah lunglai. Tadi dia diantar Vino kembali ke sekolah Nata. Melihat fakta baru yang diketahuinya membuatnya bimbang. Vino pernah bersekongkol dengan Aretha. Bagaimana bisa seorang seperti Vino
tega melakukan hal itu kepadanya, terjebak dalam rencana licik dengan wanita itu. Meski pada akhirnya Vino mengakuinya, tapi kenapa rasanya sakit sekali? Kepercayaannya rusak begitu saja. Selama ini meski dia menjauhi Vino bukan karena dia benci, melainkan karena hubungan masa lalu dan juga menjaga jarak agar suaminya tidak cemburu kepadanya. Dia tidak membenci Vino karena Liora sudah memaafkan sikap masa lalu Vino kepadanya. Tapi dia bahkan tidak sampai berpikir kalau Vino hampir nekat melakukan hal keji itu kepada dirinya dan Kelvin. Dan jika benar perkataan Vino itu, berarti Kelvin tidak bersalah. Dia jadi bimbang. Mama, Liora mengangkat wajahnya yang tertunduk dan baru menyadari kalau ternyata sekolahan sudah sepi. Hanya ada Nata ditemani oleh Dino dan juga Talitha. Astaga, aku sampai melupakan anakku sendiri. Jam berapa ini? Ucapnya dan cepat-cepat menghampiri mereka. Sayang, maaf ya mama terlambat. Tadi mama pergi ke suatu tempat dulu, ucapnya. Gak apa-apa ma, ada tante sama Dino juga kok. Liora tersenyum ke arah Talitha. Maaf ya, Dino jadi terlambat pulangnya, ucapnya tak enak hati. Gak apa-apa, malahan bisa sekalian ngobrol-ngobrol kok. Mereka beriringan pulang. Dino dan Talitha langsung menuju ke mobil mereka, sedangkan Nata dan Liora melangkah ke gerbang keluar. Liora masih saja melamun sampai tidak menyadari sesuatu. Ma, paman Ujang mana? Kok nggak ada? Tanya Nata celingak-celinguk tak mendapati mobilnya. Astaga, mama lupa belum menghubungi Pak Ujang. Liora bergegas meraih ponselnya. Lah, terus mama ke sini tadi sama siapa dong? Tanya Nata dengan pelan, menggelengkan kepalanya. Duh, Pak Ujang malah nggak diangkat-angkat lagi, keluh Liora panik. Nata memainkan ujung sepatunya. Dia diam, dia tidak tahu apa-apa. Tin. Mereka berdua sontak menoleh. Mobil merah milik Talitha kacanya diturunkan, menampakkan sang pemiliknya. Kok belum pulang? Teriak Talitha. Mama lupa belum nelpon paman Ujang. Nata yang menjawab, ya udah bareng aja sekalian. Tapi kan arahnya beda. Tukas Liora nggak enak hati. Gak apa-apa lah, ayo sekalian main. Gimana ma? Kamu udah capek ya sayang? Nata mengangguk. Ya udah kita bareng sama tante Talitha aja. Maafin mama ya. Gak apa-apa kok ma. Ayo. Nata menarik jemari Liora bersemangat. Sampai di mobil, Dino pindah ke belakangnya sayang, ucap Talitha. Dino mengangguk dan pindah ke belakang. Kita aja gak apa-apa ta. Tolak Liora gak enak hati. Gak apa-apa, biar enak ngobrolnya sama yang satu frekuensi. Hehehe. Liora mengangguk, tak enak hati, mengambil tempat di samping Talitha. Talitha melajukan mobilnya, tentu saja dengan obrolan di dalamnya. Sekitar setengah jam kemudian sampai juga di rumah Liora. Ayo masuk dulu pokoknya, ujar Liora. Mereka melangkah masuk. Ya begini rumahnya Kelvin, hehehe, tegas Liora. Ini mah bagus banget, nyaman lagi, ucap Talitha. Liora tersenyum. Duduk dulu ya, aku ke belakang dulu. Talitha mengangguk. Sayang, ganti baju dulu yuk, ajak Liora. Iya ma. Nata berlari kecil ke kamarnya dan Liora ke belakang mengambilkan minuman dingin dan juga cemilan. Silakan diminum, adanya begini, hehehe, ujarnya dan meletakkan gelas di depan Talitha dan Dino. Aduh, malah repot-repot. Gak repot, orang sudah ada kok. Tak lama Nata turun membawa Cimi dan kucing kesayangannya, Mini. Dino, sini main sama kucing. Ini kucing aku, ujarnya dengan semangat. Dino yang notabene penyuka hewan langsung bergegas menghampiri Nata. Mereka bermain dengan hewan lucu itu di bawah sana. Seneng ya, lihat anak-anak juga akur. Jadinya kan persahabatan gak terputus di kita aja, ujar Talitha tertawa kecil. Iya, menyenangkan memang melihat mereka bisa sepaham. Talitha mengedarkan pandangannya tertuju pada sebuah foto pernikahan. Matanya mengernyit saat melihat tanggal yang tertera, tapi dia menahannya sendiri. Rasanya tidak enak hati menanyai Liora. Pasti ada sesuatu di balik kenapa pernikahan mereka tuh baru-baru ini.
Mungkin aja mereka pernah bercerai lalu rujuk lagi. Rasanya nggak mungkin kalau Liora hamil di luar nikah dan dalam jarak sejauh ini tanpa menikah. Apalagi wajah Nata mirip sekali dengan wajah Liora. Dapat dipastikan itu memang benar anak kandung mereka. Orang tua Kelvin tidak di sini. Enggak, papa sama mama ngurus perusahaan yang satunya, yang di sini diserahin sama Kelvin. Oh, Talita manggut-manggut aja. Benar-benar aku sama Yuda masih tetap nggak nyangka loh sama Kelvin. Kamu pasti pernah denger lah masa mudanya Kelvin itu kayak gimana. Udah cuek, masa bodoh, tiap cewek yang mau deketin dia kalau nggak modal nekat nggak bakalan berani. Hahaha. Iya, aku pernah dengar kok. Aku aja sempat jadi korban ke masa bodohan dia, ujar Liora. Heh, serius? Kapan? Waktu itu, waktu aku masih jadi maksudku aku pernah jadi sekretaris dia waktu. Lo kapan? Kelas berapa? Berarti kita pernah satu sekolah dong. Maksudku itu sekretaris organisasi. Iya, hehehe. Duh, nyaris aja Liora keceplosan. Dia merutuki dirinya dan yang hampir saja mengungkap rahasia. Kenapa mulut jalannya lebih cepat daripada otak sih? Oh, kirain. Soalnya aku kan kenal sama Kelvin dari zaman SMP, cuma nggak pernah sekelas sih. Siapa tahu ternyata kita juga satu sekolahan kan, cuma akunya aja yang nggak kenal sama kamu. Hehehe. Enggak kok, aku dulu sekolahnya maksudnya di SMP lain. Terus dijodohin sama Kelvin karena apa? Hehehe, kepo ya aku. Soalnya aku penasaran banget tahu. Nggak apa-apa, wajar kok. Untuk seorang Kelvin seperti Kelvin yang memang sulit ditebak. Aku juga nggak tahu. Yang jelas saat itu tiba-tiba aja dia minta aku jadi istrinya. Talita menatap kagum pada Liora. Wah, keren banget. Seorang Kelvin gitu loh. Ngelamar duluan. Wah, bakal jadi sejarah nih. Liora mengulum senyum. Bener kok, tapi istri pura-pura. Kamu terlalu berlebihan. Dia memang sengaja memintaku karena suatu hal. Ya, untung aja seiring waktu kita bisa saling jatuh cinta. Coba aja bayangin, gimana rasanya hidup satu atap tanpa sama Kelvin kalau nggak ada rasa cinta. Rasanya nano-nano. Talita tertawa, apalagi melihat raut Liora yang meyakinkan sekali. Haha, ya juga sih, bener banget. Gak bisa dibayangin kalau nggak sepanas neraka. Ya, sedingin kutub utara. Hahaha. Mereka berbincang sembari menikmati cemilan juga anak-anak yang asik bermain dengan kucing di bawah. Suasana yang sejenak mampu meredakan suasana panas di rumah ini dalam beberapa hari terakhir. Sudah sore ternyata, Kape pamit ya, Ra. Iya, makasih loh udah mau nyempetin mampir. Lain kali gantian dong, ajakin Kelvin, jangan cuma ngurusin kerjaan aja. Liora tertawa. Iya, nanti, atau bilangin aja langsung ke dia. Ya janganlah, istrinya kan elo. Liora tersenyum kecut. Sayang, udah dulu yuk mainnya, pulang, udah sore. Pulang tante, tanya Nata nggak ikhlas. Iya sayang, nanti gantian, Nata yang main ke tempat Dino ya, ucap Talita mengelus puncak kepala Nata. Iya tante, nanti Nata ajak papa. Nah, pinter. Ya udah, kita pamit ya sayang. Ra, iya hati-hati. Mereka berjalan keluar. Tante, Dino pamit ya, ucapnya sembari mencium punggung tangan Liora. Iya, makasih ya sayang. Dino pun mengangguk. Ra, pamit ya. Nata mengangguk. Mereka berjalan menuju mobil. Tapi di saat yang sama mereka berpapasan dengan Areta yang baru pulang entah dari mana. Dia melewati mereka begitu saja. Itu pun dengan Liora. Talita memandangnya heran. Tentu aja tidak sopan sekali. Andai itu salah satu keluarga Kelvin, tapi kan tidak seharusnya bersikap sombong seperti itu. Dan kalaupun bukan, apalagi parah sekali. Melirik dari raut wajah Liora. Sepertinya Liora juga kesal dibuatnya, kecuali Nata yang ekspresinya memang sedih karena mau ditinggal Dino pulang. Talita membukakan pintu mobil untuk Dino dan baru ke kursi kemudi. Tin, kita pulang ya.
Liora dan Nata tersenyum, melambaikan tangan ke arah mereka. Mobil melaju meninggalkan area rumah Kelvin. Bersambung.